Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan offering A 2018 dengan anggota saya Mentari Pradi, Arina Zakiah, Galih Rumpoko, dan Muhammad Rizik. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan topik kerusakan lingkungan di desa dan kota. Sebelum masuk pembahasan lebih lanjut, hal pertama yang perlu diketahui adalah konsep besar lingkungan dan kerusakan lingkungan. Lingkungan merupakan tempat yang dikatakan menjadi suatu tempat. Suatu tempat dapat dikatakan sebagai lingkungan di mana makhluk hidup dapat tinggal. Cakupan bahasan pada lingkungan ini sangat luas dan variatif karena segala fenomena terjadi di dalam lingkungan. Lingkungan juga menyediakan sumber daya dan segala kebutuhan hidup. Namun dalam pengelolaannya juga memiliki kapasitas dan perlu dijaga kelestariannya. Sesuai dengan fakta tersebut, lingkungan dapat mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya. Saat ini kerusakan lingkungan bukanlah hal yang asing karena kasusnya sudah sangat banyak dijumpai. Kerusakan yang terjadi juga tak lepas dari tempat tinggal manusia yang secara garis besar dibedakan atas desa dan kota. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya persilahkan. Baik, untuk definisi desa sendiri adalah saya kutip dari KBBI, yaitu desa merupakan kesatuan wilayah yang dikepalai oleh kepala desa. Sedangkan yang saya kutip dari artikel yang telah diterbitkan oleh BPS, yaitu desa merupakan wilayah yang berorientasi pada pertanian, pengelolaan SDA dengan susunan fungsi dan pada kawasan tertentu. Sedangkan definisi kota, saya rujuk dari KBBI, yaitu dari permukiman dengan kesatuan tertentu maupun wilayah administratif setingkat desa yang memenuhi persyaratan tertentu. Jadi lebih di atasnya desa. Dan dari Bintarto, kota yaitu bentang budaya dengan corak yang heterogen dan materialistis. Jadi kota adalah wilayah dengan fenomena pemusatan penduduk secara alami yang sifatnya itu heterogen gitu. Untuk pembahasan selanjutnya masih saya. Terus untuk karakteristik desa dan kota ini ada beberapa unsur pembeda, yaitu dari mata pencarian, ruang kerja, musim, cuaca, kepadatan penduduk, stratifikasi sosial, sifat kelompok, mobilitas penduduk, dan status sosial. Jadi untuk desa dan kota sangatlah berbeda sekali, mulai mata pencariannya yang agraris, dan untuk yang kota non agraris, desa itu homogen dan kota heterogen dan seterusnya. Sampai status sosial dari desa itu tergolong stabil, sedangkan yang kota itu tidak stabil gitu. Oke, berikutnya langsung saja kita bahas contoh kasus kerusakan lingkungan di desa yang terjadi di wilayah Indonesia. Next, kasus pertama ini di desa Segoroyoso, daerah istimewa Yogyakarta. Permasalahan yang terjadi di daerah ini adalah alih fungsi lahan. Awalnya, lahan di daerah ini digunakan sebagai lahan pemukiman, vegetasi, sawah tada hujan, tegalan, kemudian semak belukar, dan kebun campuran. Namun, semenjak adanya Breksi Batu Apung, daerah ini kini dijadikan sebagai lokasi pertambangan. Nah, dari kegiatan tersebut ini tentunya ada dampak positif dan negatifnya bagi masyarakat setempat. Dampak positifnya sudah pasti pada perekonomian masyarakat, pendapatan meningkat, terciptanya lapangan pekerjaan, lalu peluang usaha juga meningkat. Sedangkan untuk dampak negatifnya, ini ada yang langsung dan tidak langsung. Dampak secara langsung yang terjadi adalah kerusakan lingkungan fisik dan hilangnya vegetasi penutup lahan. Sedangkan untuk dampak tidak langsungnya, yakni terjadinya erosi tanah. Nah, kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa pengelolaan yang baik ini akan cenderung lebih banyak berdampak negatif. Upaya reklamasi ada, namun belum dilakukan dengan maksimal. Perlu adanya kesadaran individu untuk menerapkan teknik penambangan yang benar, agar dampak negatif dari kegiatan penambangan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Oke, next. Kasus yang kedua, ini terjadi di Desa Sembalun, Nusa Tenggara Barat. Nah, desa ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.
Masalah yang dihadapi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung atau pendaki di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Sampah yang dibawa oleh pendaki atau para pengunjung di kawasan ini kebanyakan dibuang sembarangan. Tidak apa-apa jika itu sampah organik, mudah terurai dan dapat diolah menjadi pupuk bagi tumbuhan. Namun bagaimana dengan sampah non-organik yang sulit diurai maupun diolah? Hal ini tentu membuat sampah di kawasan Taman Nasional Rinjani semakin menumpuk dan berdampak buruk bagi ekosistem. Nah, berdasarkan hasil survei dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak 53% atau setara dengan 250 ton sampah merupakan sampah plastik yang sulit terurai. Setiap tahunnya sekitar 160,24 ton sampah dihasilkan di kawasan ini. Oke, next. Nah, berikut adalah gambaran tumpukan sampah di kawasan Gunung Rinjani. Kebanyakan adalah sampah non-organik, yakni botol plastik yang sulit terurai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan di kota. Kerusakan lingkungan di kota ini dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, di mana pencemaran air ini ditandai yaitu dengan penurunan kualitas hingga ke tingkat tertentu kualitas air. Yang kedua yaitu pencemaran udara, di mana pencemaran udara ini juga terbagi menjadi 2, yaitu pencemaran atas primer dan sekunder. Selanjutnya itu pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu terjadi dengan hilangnya kemampuan tanah dalam menunjang kehidupan. Next. Baik, sesuai dengan paparan fenomena kerusakan lingkungan di desa dan kota, sebagai calon pendidik, kita dapat memberikan keterkaitannya ketika berinteraksi dengan siswa di kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran berbasis lingkungan ini mampu meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa, karena siswa dihadapkan pada objek dan permasalahannya secara langsung, sehingga mampu menginterpretasi fenomena kerusakan lingkungan secara nyata. Pengalaman belajar yang diperoleh siswa pun menjadi lebih bermakna. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.